Hari itu adalah hari ulang tahun Ibu Salma yang ke-65. Dengan tangan yang gemetar karena rematik, Ibu Salma memasak rendang kesukaan Adam, putra tunggalnya. Dia berharap di hari spesial ini, dia bisa makan satu meja dengan anak dan menantunya. Namun, di rumah megah hasil cicilan yang sebagian uang mukanya diambil dari tabungan hari tua Ibu Salma, suasana justru terasa mencekam. Ibu Salma tidak diperbolehkan masuk ke ruang makan utama karena Sheila sedang mengadakan pesta baby shower bersama teman-teman sosialitanya yang penuh kepalsuan. Di ruang tamu, Sheila sedang tertawa keras sambil memamerkan tas barunya. Tiba-tiba, Ibu Salma keluar dari dapur membawa sepiring rendang yang aromanya menusuk hidung. "Adam, nak, ini rendang kesukaan kamu. Ibu sudah masak dari subuh," ucap Ibu Salma pelan. Sheila langsung menutup hidungnya dengan ekspresi jijik. "Ih, bau apa ini? Mas Adam, lihat deh, ibu kamu bikin malu aja. Teman-teman aku ini pakainya parfum mahal dari Paris, sekarang rumah jadi bau bumbu dapur kampung." Sheila menghampiri Ibu Salma dan langsung merampas piring rendang itu, lalu membuangnya ke tempat sampah di depan mata Ibu Salma. "Brak! Ibu dengar ya, di rumah ini aku ratunya. Ibu itu cuma numpang di sini, jadi jangan sok tahu mau ngatur menu makan malam. Masuk ke kamar belakang sekarang, jangan keluar sebelum tamu-tamuku pulang," bentak Sheila. Ibu Salma menatap Adam berharap anaknya membela. Namun Adam justru membuang muka. "Bu, turuti aja kata Sheila. Jangan bikin suasana jadi kacau. Ibu kan tahu, Sheila lagi hamil. Jangan bikin dia stres." Ibu Salma menangis tanpa suara. Dia berjalan menuju kamar kecil di dekat gudang. Namun, saat malam hari, Ibu Salma merasa lapar karena sejak pagi belum makan. Dia mengintip ke dapur dan melihat Sheila sedang membuang semua sisa makanan pesta ke tempat sampah, padahal makanannya masih sangat banyak. "Sheila, itu makanannya masih bagus, nak. Bolehkah ibu ambil sedikit untuk makan malam?" tanya Ibu Salma lirih. Sheila senyum licik. Dia mengambil sisa tulang ayam dan nasi yang sudah tercampur air kotor di wastafel, lalu meletakkannya di piring plastik pecah. "Nih, kalau mau makan, makan ini. Ini cocok buat orang yang nggak tahu diri kayak ibu. Oh iya, satu lagi. Besok aku mau kamar ibu dikosongkan. Aku mau pakai buat kamar sepatu baruku. Ibu pindah aja tidur di pavilion belakang yang bocor itu." Ibu Salma terkejut. "Tapi Sheila, di sana dingin sekali kalau hujan." Tiba-tiba Adam datang dan membentak ibunya. "Bu, cukup. Jangan egois. Sheila butuh ruang buat barang-barangnya. Kalau ibu nggak betah di sini, mending ibu balik aja ke kampung." Ibu Salma terdiam. Hatinya hancur berkeping-keping melihat anak yang dulu dia susui dan dia besarkan dengan air mata, kini lebih memilih sepatu istrinya daripada nyawa ibunya. Ibu Salma masuk ke kamar, mengambil sebuah tas kain tua. Di dalam lipatan sarungnya, dia mengambil sebuah amplop coklat besar bertuliskan, "Sertifikat Tanah-Tanah Abang atas nama Salmawati." Ibu Salma menatap foto almarhum suaminya. "Pak, sepertinya doa sabarku sudah habis. Aku ingin lihat apakah sepatu-sepatu mahal menantumu itu bisa memberinya makan saat tanah yang mereka pijak ini aku ambil kembali." Ibu Salma mengambil HP jadulnya dan menelpon sebuah nomor. "Halo, nak pengacara? Batalkan proses balik nama rumah ini atas nama Adam. Dan tolong eksekusi lahan pasar yang sedang dibangun itu. Saya mau jual semuanya hari ini juga. Biarkan mereka tahu siapa yang selama ini memberi mereka makan." Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah-celah pavilion belakang yang bocor, menyinari wajah Ibu Salma yang sembab. Beliau sudah selesai mengemasi sisa pakaiannya ke dalam tas kain. Tidak ada dendam, hanya ada ketetapan hati yang bulat. Sementara itu, di dalam rumah utama, Sheila sedang sibuk melakukan live streaming di media sosialnya, memamerkan koleksi tas dan sepatu barunya yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. "Halo followers cantikku, lihat dong, ini sepatu limited edition yang baru dibeliin suamiku, Mas Adam. Harganya, ya seharga satu rumah di kampung lah ya," ucap Sheila sambil tertawa manja di depan kamera ponselnya. Adam masuk ke kamar dengan wajah berseri-seri. "Sayang,
Besok kita mulai renovasi kamar belakang ya. Aku sudah panggil tukang buat gusur barang-barang ibu. Nanti di sana kita pasang rak kaca buat koleksi kamu. Tiba-tiba, suara gedoran pintu depan terdengar sangat keras. Brak, brak, brak. Siapa sih pagi-pagi ganggu aja? Gerutu Sheila. Ia berjalan ke depan dengan daster sutranya, diikuti oleh Adam. Di depan pintu, berdiri 3 orang pria berseragam petugas bank, 2 orang polisi, dan seorang pria berkacamata tebal yang membawa map coklat tebal. Beliau adalah Pak Wijaya, pengacara senior. Selamat pagi, apakah benar ini kediaman saudara Adam? Tanya Pak Wijaya dengan nada dingin. Adam mengangguk bingung. Iya, benar. Ada apa ya Pak? Mau nawarin asuransi? Bukan, saya pengacara dari Ibu Salmawati. Saya kesini untuk menyerahkan surat perintah pengosongan rumah ini dalam waktu 1x24 jam. Ucap Pak Wijaya sambil menyerahkan dokumen resmi. Sheila tertawa terbahak-bahak. Hah? Ibu Salma? Mertua gembel aku itu? Jangan bercanda ya Pak, rumah ini dibeli pakai uang Mas Adam. Ibu itu cuma numpang. Pak Wijaya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat nyali Adam menciut. Saudara Adam, rumah ini memang atas nama Anda, tapi sertifikat tanahnya adalah milik Ibu Salma. Dan perlu Anda tahu, cicilan rumah ini dibayar melalui debit otomatis dari rekening yayasan milik Ibu Salma. Karena Ibu Salma telah mencabut surat kuasa atas rekening tersebut, maka bank menyatakan rumah ini gagal bayar dan hak gunanya kembali ke pemilik tanah, yaitu Ibu Salma. Sheila mendadak pucat. Nggak mungkin, Mas Adam, kamu bilang rumah ini punya kamu sepenuhnya. Adam gemetar hebat. Aku pikir ibu cuma kasih uangnya aja. Aku nggak tahu kalau sistemnya begitu. Tiba-tiba, Ibu Salma keluar dari pavilion belakang sambil menggendong tas kainnya. Beliau berjalan tenang menuju gerbang. Ibu, apa-apaan ini ibu? Teriak Sheila sambil menghalangi jalan Ibu Salma. Ibu tega banget ya mau bikin kami gelandangan. Ingat Bu, Sheila lagi hamil cucu ibu. Ibu Salma berhenti, menatap Sheila dengan tatapan yang sangat dalam. Cucu? Kemarin kamu bilang makanan sisa dari wastafel itu cocok buat aku. Sekarang kamu bilang anak di rahimmu itu cucuku. Cucu Ibu Salma tidak akan diberi makan dari hasil menginjak-injak orang tua, Sheila. Ibu Salma beralih menatap Adam yang tertunduk malu di depan para polisi dan tetangga yang mulai berkerumun. Adam, ibu tidak mengambil rumah ini. Ibu hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Sejak kecil ibu ajarkan kamu jadi orang jujur, tapi sepertinya kamu lebih memilih jadi budak sepatu istrimu. Petugas mulai memasang segel merah di pintu depan rumah megah itu. Sheila histeris, ia mencoba menyelamatkan tas-tas mahalnya, namun petugas melarangnya membawa barang yang masih dalam status cicilan sengketa. Ibu Salma masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggu di depan gerbang. Mobil itu milik sebuah perusahaan properti raksasa. Direkturnya turun dan membukakan pintu untuk Ibu Salma dengan sangat hormat. Silahkan Nyonya Besar, semua aset di Tanah Abang sudah diamankan, ucap sang direktur. Adam dan Sheila hanya bisa berdiri di pinggir jalan, di depan rumah mereka yang kini tersegel, di bawah tatapan sinis para tetangga. Mereka yang tadinya merasa di atas awan, kini benar-benar menyentuh tanah yang paling kotor. Matahari yang dulu menyinari lantai marmer mewah rumah Adam dan Sheila, kini hanya bisa mengintip malu melalui celah sengkaratan di sebuah kontrakan 1 petak. Bau harum parfum Paris berganti dengan bau apak cucian yang tidak kering. Sheila, yang biasanya duduk manis menunggu pelayan, kini harus berjongkok di depan kamar mandi umum, mencuci baju-baju mahalnya yang kini mulai luntur. Tidak ada lagi tawa manja. Yang ada hanyalah teriakan makian yang menggema di gang sempit itu. Adam masuk ke kontrakan dengan wajah kusam. Ia baru saja pulang mencari kerja, tapi semua perusahaan menolaknya karena reputasinya rusak setelah berita penyitaan rumahnya viral. Mas, mana uangnya? Aku lapar. Aku pengen makan sushi, bukan nasi bungkus karet 2 begini. Teriak Sheila sambil melempar handuk basah ke wajah Adam. Adam mengusap wajahnya, napasnya berat. Sheila, sabar. Aku baru aja ditolak kerja lagi. Sekarang kita harus hemat. Uang tabunganku cuma sisa buat bayar kontrakan bulan depan. Hemat? Kamu suruh aku hemat dalam keadaan hamil begini? Sheila berdiri, matanya melotot.
Kamu itu laki-laki gak guna, Adam. Kalau aku tahu kamu itu cuma anak mama yang gak punya apa-apa, aku gak bakal mau nikah sama kamu. Aku nyesel. Adam terbelalak. Nyesel? Jadi selama ini kamu nikahin aku cuma karena fasilitas dari ibuku? Sheila, sadar, kita lagi diuji. Ujian matamu. Sheila merampas tas kerja Adam dan membuangnya keluar pintu. Dengar ya, kalau besok kamu gak bawa uang 10 juta buat aku belanja, aku gak akan segan-segan gugurin kandungan ini. Buat apa punya anak dari laki-laki gembel kayak kamu? Cuma bakal nambah beban hidup aku aja. Dek, jantung Adam seolah berhenti. Anak yang selama ini ia banggakan, anak yang ia jadikan alasan untuk mengusir ibunya, kini dijadikan alat tawar-menawar oleh istrinya sendiri. Kamu tega bicara begitu tentang anak kita sendiri? Suara Adam bergetar. Anak kita? Ini anakku, dan aku gak mau anak ini hidup susah. Sekarang pergi kamu, cari uang, atau temui ibu gembelmu itu, sujud di kakinya biar dia kasih kita tanah di Tanah Abang. Teriak Sheila sambil mendorong Adam keluar kontrakan. Di sisi lain kota, sebuah layar besar di pusat perbelanjaan menampilkan berita terkini. Ibu Salma, dengan pakaian batik yang elegan dan bersahaja, sedang menggunting pita peresmian Pusat Perbelanjaan Rakyat Salmawati. Ribuan pedagang kecil bersorak-sorai karena Ibu Salma menggratiskan sewa lapak selama 1 tahun bagi warga kurang mampu. Ibu Salma tampak sangat berwibawa. Beliau didampingi oleh Pak Wijaya, pengacara, dan beberapa pejabat kota. Di sana beliau mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Seluruh keuntungan dari tempat ini tidak akan masuk ke kantong pribadi saya. Saya akan gunakan untuk membangun panti jompo dan sekolah bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Ucap Ibu Salma dengan suara tenang namun tegas. Adam berdiri di depan layar besar itu, di pinggir jalan yang berdebu. Ia melihat ibunya yang begitu mulia, sementara ia sendiri hancur bersama istri yang bahkan tidak menginginkan anaknya. Tiba-tiba, HP Adam berdering. Pesan dari Sheila masuk. Mas, aku sudah di depan klinik. Kalau uang 10 juta nggak ada dalam 1 jam, jangan harap kamu bisa lihat anak ini lahir. Adam menjatuhkan ponselnya ke aspal. Ia terduduk lemas di trotoar. Di saat itulah, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depannya. Kaca jendela terbuka, menampakkan sosok Ibu Salma yang menatap putranya dengan tatapan sedih namun penuh pelajaran. Bagaimana, Adam? Apakah sepatu istri tercintamu bisa memberimu makan hari ini? Tanya Ibu Salma pelan. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan, seolah menggambarkan amarah yang terpendam. Adam bersimpuh di aspal yang masih panas, tepat di samping mobil mewah ibunya. Air matanya bercampur dengan debu jalanan. Di tangannya, sebuah ponsel menunjukkan pesan ancaman Sheila yang ingin menggugurkan kandungannya. Adam kehilangan segalanya. Hilangnya dirinya sebagai suami, dan kini ia hampir kehilangan calon anaknya. Ibu, tolong Adam, Ibu. Sheila nekat. Dia mau gugurin anak kami kalau Adam gak bawa uang sore ini. Tolong, Ibu. Sekali ini saja. Rintih Adam sambil memegang pintu mobil ibunya. Ibu Salma turun dari mobil. Beliau tidak menyuruh Adam berdiri. Beliau menatap anaknya dengan tatapan sedingin es. Dulu, ibu bersujud di depan pintumu hanya untuk meminta sesuap nasi yang tidak basi, Adam. Kamu tidak peduli. Sekarang kamu sujud kepadaku demi wanita yang ingin membunuh darah dagingmu sendiri? Adam hilah, Bu. Adam buta. Baik, ibu akan selamatkan anak itu. Ibu akan lunasi semua keinginan Sheila. Tapi ada harga yang sangat mahal yang harus kalian bayar. Malam itu, Ibu Salma mendatangi kontrakan sempit Adam dan Sheila. Sheila yang sedang duduk cemberut langsung berdiri saat melihat Ibu Salma datang bersama beberapa pengawal berbadan besar. Wah, mertua kaya datang juga. Mana uangnya? Cepat kasih, atau aku berangkat ke klinik sekarang. Tantang Sheila dengan nada angkuh yang masih tersisa. Ibu Salma memberikan sebuah koper kecil ke atas meja kayu yang sudah reot. Begitu dibuka, isinya tumpukan uang tunai yang sangat banyak. Mata Sheila langsung hijau. Ia hendak menerjang uang itu, tapi dihalangi oleh pengawal. Uang ini milikmu, Sheila, tapi dengan satu syarat. Pertama, malam ini juga
Kamu harus menandatangani surat cerai dengan Adam. Aku tidak sudi darah dagingku punya ibu sepertimu. Sheila terhenti. Cerai? Terus kalau aku cerai, siapa yang biaya hidupku? Syarat kedua, sambung Ibu Salma. Kamu akan tinggal di sebuah mes karyawan di pojokan Pasar Tanah Abang. Selama masa kehamilanmu, kamu akan bekerja sebagai petugas kebersihan toilet dan penyapu jalanan di pasarku. Kamu akan digaji sesuai UMR, dan uang di koper ini hanya akan cair setelah anak itu lahir dan kamu menyerahkan hak asuhnya sepenuhnya kepada Adam. Sheila tertawa histeris. Ibu gila. Aku, Sheila, jadi tukang sapu. Aku ini sosialita, Bu. Sosialita yang tinggal di kontrakan bau apek, sindir Ibu Salma. Pilihannya cuma dua, Sheila. Kamu masuk penjara karena ancaman pembunuhan janin dan penipuan identitas. Ya, aku tahu, keluargamu bukan orang kaya. Ayahmu hanya supir yang kamu malu-maluin. Atau kamu ambil sapu itu sekarang. Sheila lemas. Rahasia terbesarnya dibongkar. Adam yang mendengar itu langsung menatap Sheila dengan jijik. Jadi selama ini kamu bohong soal keluargamu. Kamu bilang kamu anak pengusaha. Diam kamu laki-laki gembel, bentak Sheila. Akhirnya, dengan tangan gemetar dan air mata kemarahan, Sheila menandatangani surat cerai dan perjanjian kerja itu. Ia tidak punya pilihan. Semua temannya sudah menjauh, dan ia tidak punya uang sepeser pun. Pagi harinya, sebuah pemandangan yang membuat gempar di Pasar Tanah Abang terjadi. Sheila, wanita yang dulunya viral karena pamer tas miliaran, kini terlihat memakai seragam oranye petugas kebersihan. Ia memegang sapu lidi, membersihkan sampah dan selokan di depan toko-toko milik Ibu Salma. Teman-teman sosialitanya yang dulu sering ia traktir, kini lewat di depannya, menatapnya dengan tawa ejekan dan merekamnya dengan kamera HP. Lihat deh, itu kan Sheila yang katanya punya tas limited edition. Kok sekarang jadi limited edition tukang sapu? Sheila hanya bisa menunduk dalam, menutup wajahnya dengan kain kusam, sambil mencium bau sampah yang menyengat, bau yang dulu selalu ia tuduhkan kepada mertuanya. Pasar Tanah Abang di pagi hari adalah hutan rimba bagi mereka yang manja. Suara riuh pedagang, bau keringat, dan debu kain yang berterbangan menjadi pemandangan sehari-hari. Di pojok pasar, Sheila berdiri dengan jijik di depan pintu toilet umum. Tangannya yang dulu selalu memakai cincin berlian imitasi, kini harus memegang sikat dan cairan pembersih yang menyengat. Sementara itu, di blok lain, Adam, si anak yang dulu sombong, sedang menunduk dalam, memanggul karung kain seberat 60 kilo hingga urat lehernya menonjol. Sheila menyeka keringatnya. Matanya melirik sinis setiap kali ada pengunjung pasar yang masuk ke toilet. Duh, bau banget sih. Kalau pakai air jangan boros-boros, bentaknya pada seorang ibu-ibu. Tiba-tiba, seorang pria tampan berpakaian rapi, terlihat seperti manajer pasar, berjalan mendekat. Namanya Rian. Sheila yang melihat kesempatan langsung merapikan rambutnya yang berantakan dan memasang wajah korban yang terzalimi. Mas, manajer ya? Mas, tolongin saya. Saya ini sebenarnya disiksa sama ibu mertua saya. Saya lagi hamil, Mas. Masa disuruh bersihin toilet begini? Mas gak kasihan? Ucap Sheila dengan nada menggoda sambil memegang lengan Rian. Rian tersenyum misterius. Oh, jadi kamu yang namanya Sheila. Saya dengar ceritamu. Kasian ya wanita cantik sepertimu harusnya duduk di ruangan AC, bukan di sini. Sheila merasa menang. Nah, Mas bener banget. Mas punya uang kan? Bisa nggak bawa aku keluar dari sini? Aku bakal lakuin apa aja buat Mas. Di sisi lain pasar, Ibu Salma sedang memantau dari kejauhan menggunakan CCTV di ruangannya. Beliau melihat Adam yang sedang beristirahat di bawah tangga, makan nasi bungkus seharga 10.000 bersama kuli panggul lainnya. Tidak ada lagi kemeja branded, hanya kaos oblong basah kuyup oleh keringat. Ibu Salma menghampiri Adam. Adam yang melihat ibunya langsung berdiri dan mencium tangan Ibu Salma dengan taksim. Gimana Adam? Berat? Tanya Ibu Salma pelan. Berat, Bu. Tapi lebih berat dosa Adam sama ibu. Ternyata begini rasanya cari uang halal. Dulu Adam habiskan jutaan buat sepatu Sheila dalam semenit. Padahal buat dapat 100.000 aja punggung rasanya mau patah. Jawab Adam dengan suara parau.
Ibu Salma tersenyum tipis. Bagus kalau kamu sudah sadar. Tapi ujianmu belum selesai. Istrimu atau mantan istrimu itu sedang mencoba mengkhianati perjanjian kita. Kembali ke toilet pasar. Sheila merasa sudah di atas angin karena Rian mengajaknya ke sebuah ruangan sepi. Mas, jadi Mas mau kasih aku uang buat kabur kan? Tanya Sheila penuh harap. Rian mengeluarkan alat perekam dari sakunya. Maaf Sheila, tugas saya sebagai manajer pasar bukan buat nyelamatin penipu kayak kamu, tapi buat mastiin kamu nggak melanggar kontrak dengan nyonya besar Salma. Wajah Sheila pucat pasi. Maksud kamu apa? Tiba-tiba, Ibu Salma masuk bersama Adam. Adam menatap Sheila dengan tatapan kosong, seolah tidak lagi mengenali wanita yang dulu dia puja. Sheila, suara Ibu Salma menggelegar. Kamu baru saja tertangkap kamera mencoba menggoda karyawan saya dan berniat kabur dari tanggung jawab. Sesuai perjanjian, karena kamu melanggar aturan kerja, fasilitas kesehatan untuk kehamilanmu akan saya cabut. Kamu akan tetap kerja di sini, tapi tanpa gaji selama 1 bulan sebagai hukuman. Sheila histeris. Dia mencoba menyerang Ibu Salma, tapi Adam menghalangi. Sudah Sheila, berhenti cari masalah, bentak Adam. Aku yang akan awasi kamu sekarang. Aku kerja jadi kuli panggul di blok ini, dan setiap kali kamu malas atau coba menggoda orang, aku sendiri yang akan lapor ke Ibu Salma. Sheila jatuh duduk di lantai pasar yang kotor. Dia melihat Adam yang kini lebih memilih ibunya daripada dirinya. Di tengah riuhnya pasar, Sheila tersadar bahwa dia benar-benar telah kehilangan segalanya. Harta, suami, dan kini dia hanya menjadi ratu toilet di kerajaan milik mertua yang dulu dia injak-injak. Pagi itu, pasar Tanah Abang sedang di puncak keramaian. Di tengah hiruk-pikuk orang tawar-menawar, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari arah toilet Blok B. Sheila tersungkur di lantai dengan tangan memegangi perutnya. Di daster oranye kusamnya, terlihat noda merah yang merembas, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Orang-orang mulai berkerumun, dan berita, menantu Ibu Salma pendarahan, langsung menyebar seperti api tertiup angin. Adam yang sedang memanggul gulungan kain di dekat sana, langsung membuang bebannya dan berlari sekencang mungkin. Wajahnya pucat pasi, melihat Sheila yang merintih kesakitan di lantai yang kotor. Adam, tolong, anak kita mas, sakit banget. Isak Sheila dengan suara yang dibuat sangat lemah. Mungkin karena aku terlalu capek kerja kasar. Ibu kamu tega banget mas, dia mau bunuh cucunya sendiri. Hati Adam goyah. Biar bagaimanapun, itu adalah darah dagingnya. Ia menggendong Sheila dengan tangan yang gemetar. Sabar Sheila, aku bawa kamu ke rumah sakit. Tepat saat Adam hendak melangkah keluar dari area pasar, suara tegas Ibu Salma menghentikan Adam. Berhenti Adam, jangan bawa dia keluar dari pasar ini. Para pengunjung pasar mulai berbisik-bisik. Tega banget ya Ibu Salma, menantunya pendarahan malah dilarang ke RS. Adam menoleh ke ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, nyawa Adam dipertaruhkan. Kali ini jangan halangi Adam jadi manusia. Ibu Salma tidak goyah sedikit pun. Beliau datang bersama seorang wanita berkacamata yang membawa tas medis. Ibu tidak menghalangi. Itu sebabnya ibu membawa dokter spesialis kandungan langsung ke sini agar Sheila tidak perlu lelah di perjalanan. Sheila mendadak tegang, matanya melotot kaget. Gak usah, aku mau ke rumah sakit besar aja. Aku gak percaya dokter ini. Periksa dia sekarang dok, perintah Ibu Salma. Dokter tersebut memeriksa nadi Sheila, lalu dengan tenang mengambil sampel cairan merah di daster Sheila. Dokter itu mengendus aromanya dan mengoleskannya ke tisu putih. Maaf Pak Adam, ini bukan darah. Ini adalah pewarna tekstil merah yang dicampur dengan sirup kental. Ucap dokter tersebut sambil menunjukkan tisu yang tidak berbau amis darah sedikit pun. Adam tertegun. Ia melepaskan gendongannya hingga Sheila terduduk keras di lantai. Pewarna tekstil? Ibu Salma melemparkan sebuah botol kecil ke depan Sheila. Tadi petugas kebersihan melihatmu mengambil botol ini di gudang toko kain Blok A. Kamu sengaja meminum obat pencahar ringan supaya perutmu mulas dan menyiramkan pewarna ini agar Adam kasihan padamu, bukan? Adam menatap Sheila dengan tatapan yang sangat mengerikan. Tatapan benci yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya.
Kamu tega main-main sama nyawa anak kita cuma buat cari perhatian. Kamu benar-benar iblis, Sheila. Aku lakuin ini karena aku nggak tahan kerja di sini, Adam. Aku capek. Aku ini cantik. Aku nggak pantas begini. Teriak Sheila yang akhirnya mengakui aktingnya karena terpojok. Ibu Salma maju selangkah. Cantikmu itu hanya di kulit, Sheila, tapi hatimu busuk. Karena drama ini, kamu tidak hanya kehilangan gaji, tapi kamu akan dipindahkan ke bagian pengolahan limbar pasar di basement yang lebih gelap dan lebih kotor. Adam berbalik. Ia tidak lagi memandang Sheila yang terus memanggil namanya. Ia kembali ke tumpukan karungnya. Setiap langkah Adam terasa berat karena rasa malu yang luar biasa pada ibunya. Di pojok pasar, Sheila kembali memegang sapu. Tapi kali ini ia dikawal oleh petugas keamanan agar tidak bisa lagi berakting. Air matanya kini benar-benar jatuh. Tapi tak ada satupun orang di pasar itu yang mau menoleh. Termasuk suaminya yang kini sudah benar-benar mati rasa. Waktu terus berjalan di hiruk-pikuk pasar Tanah Abang. Kandungan Sheila kini sudah memasuki bulan ke-7. Perutnya sudah membuncit besar. Ia tak lagi seberingas dulu. Tenaganya terkuras habis untuk menyapu dan membersihkan limbah pasar setiap hari. Namun, saat Sheila merasa hidupnya tak bisa lebih buruk lagi, sesosok pria dari masa lalunya muncul di antara kerumunan toko kain. Pria itu bernama Reno, seorang pria bertato dengan wajah garang yang merupakan mantan suami siri Sheila di kampung yang dulu ia tinggalkan demi mengejar Adam. Sheila sedang duduk beristirahat di dekat bak sampah besar ketika sebuah tangan kasar mencengkeram bahunya. "Lama nggak ketemu ya, istriku sayang," bisik Reno dengan aroma rokok yang menyengat. Sheila terlonjak kaget, wajahnya pucat pasi seputih kertas. "Reno, sedang apa kamu di sini? Pergi kamu." Reno tertawa parau. "Pergi? Setelah aku cari kamu berbulan-bulan. Aku lihat kamu di berita. Katanya jadi menantu orang kaya. Tapi kok sekarang jadi tukang sapu? Wah, kasihan sekali. Aku butuh uang, Sheila. Kasih aku 50 juta. Atau aku kasih tahu suamimu yang sekarang kalau kamu itu sebenarnya masih istriku dan kamu pernah buang anak kita di kampung." "Diam kamu, itu bukan anakku." Sheila gemetar hebat. Tanpa mereka sadari, Adam sedang berdiri di balik tumpukan kain, hendak mengantar pesanan. Ia mendengar semuanya. Jantungnya berdenyut kencang. Ia merasa dunia ini runtuh berkali-kali. Istrinya yang ia bela mati-matian dulu ternyata adalah seorang wanita yang pernah membuang darah dagingnya sendiri. Adam keluar dari persembunyiannya dengan mata merah padam. Apa benar yang dibilang laki-laki ini, Sheila? Sheila terjatuh lemas. "Mas Adam, ini nggak seperti yang kamu dengar. Dia itu orang gila. Dia cuma mau peras kita." "Heh, Mas, kamu itu cuma korban selanjutnya. Sheila ini tukang tipu. Tanya dia, mana surat cerai dari aku? Nggak ada, karena kami nggak pernah cerai." Suasana makin panas. Orang-orang mulai berkerumun. Ibu Salma tiba-tiba muncul dari arah kantor pasar, didampingi oleh 2 polisi berpakaian preman. Beliau tampak sangat tenang, seolah sudah menunggu momen ini terjadi. "Bawa pria ini ke kantor," perintah Ibu Salma pada polisi. Ibu harus percaya sama Sheila. Pria ini bohong," teriak Sheila histeris sambil memeluk kaki Ibu Salma. Ibu Salma melepaskan tangan Sheila dengan tenang. "Sheila, sejak hari pertama kamu masuk ke rumahku, aku sudah menyewa detektif untuk menyelidiki siapa kamu sebenarnya. Aku tahu soal Reno. Aku tahu soal anak yang kamu titipkan ke panti asuhan di kampung. Dan aku tahu semua catatan kriminalmu. Aku hanya menunggu kapan kamu mau jujur pada Adam." Ibu Salma menatap Adam yang kini menangis terseduh-seduh di atas tumpukan kain. "Lihatlah, inilah wanita yang kamu pilih untuk menggantikan posisi ibu di hatimu. Wanita yang bahkan tega meninggalkan anaknya sendiri demi harta." Reno diseret polisi karena ternyata dia adalah DPO kasus penipuan motor. Sementara Sheila hanya bisa meratap di lantai pasar yang kotor. Adam berjalan mendekati Sheila, tapi bukan untuk menolong.
Ia mengambil sapu lidi yang Sheila pegang tadi dan mematahkannya di depan wajah Sheila. Besok adalah jadwal sidang cerai terakhir kita, Sheila, dan setelah anak itu lahir, aku akan pastikan kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Bukan karena aku jahat, tapi aku takut. Aku takut anakku akan mewarisi hati iblis seperti ibunya. Malam itu, Sheila meringkuk sendirian di mes karyawan yang dingin. Ia menyadari bahwa rahasia secanggih apapun akan terbongkar di bawah kaki seorang ibu yang terzolimi. Ibu Salma bukan hanya kaya harta, tapi beliau adalah benteng yang tak mungkin ditembus oleh kelicikan Sheila. Malam itu, badai besar menghantam kota, seiring dengan badai yang melanda batin di lorong rumah sakit umum daerah. Sheila, yang selama berbulan-bulan menjalani hukuman menyapu pasar, tiba-tiba ambruk di tengah malam karena kontraksi hebat. Tubuhnya yang lemah karena tekanan batin dan kelelahan fisik membuatnya tak berdaya. Di ruang bersalin yang dingin, ia berteriak kesakitan, bukan hanya karena nyawa yang ingin keluar, tapi karena rasa takut akan ajal yang terasa menjemput. Adam mondar-mandir di depan pintu operasi dengan wajah yang hancur. Kebenciannya pada Sheila memang besar, tapi melihat ibu dari anaknya sedang bertaruh nyawa, hatinya remuk juga. Tiba-tiba, seorang dokter keluar dengan wajah tegang. Keluarga Nyonya Sheila, pasien mengalami pendarahan hebat akibat plasenta previa. Kondisinya kritis, dan dia kehilangan banyak darah. Golongan darahnya sangat langka, AB negatif. Stok di PMI sedang kosong karena cuaca buruk. Jika dalam 1 jam tidak ada donor, kami khawatir keduanya tidak akan tertolong. Ucap dokter itu dengan nada mendesak. Adam lemas. Ia jatuh terduduk di lantai. AB negatif, aku golongan darah O dok, gak cocok. Adam menatap lorong rumah sakit yang sepi. Siapa yang punya darah selangka itu? Teman-teman Sheila, mereka sudah menghilang sejak Sheila jatuh miskin. Orang tua Sheila, mereka bahkan tidak mau mengangkat telepon sejak tahu Sheila jadi tukang sapu. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang tenang namun berwibawa terdengar mendekat. Ibu Salma datang bersama Pak Wijaya. Beliau menatap Adam yang bersimpuh di depannya. Ibu, Sheila bu, dia butuh darah AB negatif. Tolong Adam bu, meskipun dia jahat, anak di rahimnya tidak berdosa. Rintih Adam sambil memegang kaki ibunya. Ibu Salma terdiam sejenak. Beliau teringat bagaimana Sheila membuang makanannya ke tempat sampah, bagaimana Sheila menghinanya gembel, dan bagaimana Sheila memfitnahnya di depan umum. Namun, Ibu Salma kemudian menyingsingkan lengan bajunya. Panggil suster dok, saya golongan darah AB negatif. Ambil darah saya sebanyak yang dibutuhkan untuk menyelamatkan mereka. Ucap Ibu Salma dengan nada datar namun penuh ketegasan. Adam terbelalak. Ibu mau menolong wanita yang sudah menginjak-injak ibu? Ibu Salma menatap Adam dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu tidak menolong Sheila Adam, ibu sedang menolong cucu ibu. Dan ibu sedang menunjukkan padamu bahwa kasih sayang seorang ibu itu tidak terbatas oleh kebencian, tidak seperti cinta istrimu yang hanya sebatas harta. Proses transfusi dilakukan. Di dalam ruang operasi, Sheila yang setengah sadar melihat sosok Ibu Salma di ranjang sebelah melalui celah tirai. Ia melihat darah merah mengalir dari lengan wanita yang selalu ia sebut gembel itu menuju tubuhnya. Sheila menangis. Air matanya jatuh di atas bantal rumah sakit. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kecil dan kotor di hadapan kemuliaan mertuanya. 1 jam kemudian, suara tangisan bayi pecah membelah kesunyian malam. Seorang bayi laki-laki lahir dengan selamat. Namun, Ibu Salma nampak sangat lemas karena darahnya banyak diambil. Pagi harinya, Sheila sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Ia menatap bayinya yang sedang tertidur di boks kecil. Adam masuk dengan wajah dingin, membawakan dokumen yang selama ini tertunda. Ini surat hak asuh yang sudah disiapkan ibu. Kamu sudah menandatanganinya sebelum melahirkan, ingat? Ucap Adam tanpa ekspresi. Sheila menisak. Mas, ibu, mana Ibu Salma? Aku mau minta maaf. Aku lihat dia kasih darahnya buat aku. Ibu sedang istirahat. Dia lemas gara-gara kamu. Sahut Adam ketus. Dengar Sheila. Darah yang mengalir di tubuhmu dan anak ini sekarang adalah darah ibu.
Jika kamu masih punya sedikit saja nurani, jangan pernah nodai darah itu dengan kelakuan iblismu lagi. Sheila menatap bayinya, lalu menatap lengannya yang memar bekas jarum suntik. Ia sadar, hidupnya kini bukan lagi miliknya, melainkan hutang nyawa kepada wanita yang paling ia benci. Namun, apakah Sheila benar-benar bertaubat? Atau ini hanya awal dari rencana lain? 3 bulan berlalu sejak tangisan bayi Adam Junior memecah kesunyian. Sheila kini tinggal di pavilion belakang, bukan sebagai nyonya, tapi sebagai ibu menyusui yang juga merangkap asisten rumah tangga tanpa gaji demi menebus hutang nyawanya. Namun, melihat Adam yang kini makin sukses mengelola pasar milik ibunya dan melihat kehadiran Aisyah, putri seorang kiai yang santun dan sering datang membantu Ibu Salma, hati Sheila kembali terbakar api cemburu yang beracun. Di teras rumah utama, Ibu Salma sedang duduk bersama Adam dan Aisyah. Mereka tampak akrab membicarakan rencana pembangunan panti asuhan baru. Aisyah yang lembut sesekali memberikan senyum yang membuat Adam terpaku. Dari balik jendela dapur yang sempit, Sheila mencengkeram kain lap dengan kencang. Kurang ajar, wanita itu mau merebut posisiku. Dia pikir dengan wajah alimnya dia bisa menguasai harta Ibu Salma. Tidak akan kubiarkan, desis Sheila dengan mata penuh kebencian. Malam harinya, saat seisi rumah sudah terlelap, Sheila mengendap-ngendap ke kamar tamu tempat Aisyah menginap. Di tangannya, ia membawa sebuah botol kecil berisi cairan kimia yang bisa membuat kulit gatal-gatal dan melepuh. Ia ingin merusak wajah cantik Aisyah agar Adam ilfil. Namun saat ia hendak meneteskan cairan itu ke handuk Aisyah, ia mendengar suara langkah kaki. Sheila panik dan bersembunyi di balik lemari. Ternyata itu Adam yang hendak mengambil air minum. Sheila melihat kesempatan lain. Ia sengaja menjatuhkan vas bunga hingga pecah. Prang! Adam masuk ke kamar dengan terkejut. Aisyah, ada apa? Sheila langsung keluar dari persembunyiannya dengan pakaian yang sengaja diacak-acak. Ia langsung memeluk Adam dan berteriak histeris. Mas Adam, tolong! Aisyah mau meracuniku. Dia bilang dia benci padaku karena aku ibu dari anakmu. Lihat mas, dia bawa botol ini. Aisyah terbangun dengan wajah bingung dan ketakutan. Astagfirullah, ada apa ini? Saya tidak tahu apa-apa mas Adam. Ibu Salma tiba-tiba muncul di pintu kamar sambil memegang tablet yang menampilkan layar CCTV tersembunyi. Cukup Sheila, berhenti bersandiwara. Suara Ibu Salma menggelegar di keheningan malam. Ibu Salma memutar rekaman video di tabletnya. Di sana terlihat jelas dari awal Sheila mengendap-ngendap, membawa botol kimia, dan sengaja menjatuhkan vas bunga untuk memfitnah Aisyah. Ada melepaskan pelukan Sheila dengan kasar, seolah menyentuh sampah yang menjijikan. Kamu benar-benar tidak punya rasa terima kasih, Sheila. Ibu sudah kasih kamu darahnya, aku sudah kasih kamu tempat tinggal, tapi kamu malah mau mencelakai tamu kami. Ibu Salma mendekat, wajahnya yang biasa sabar kini terlihat sangat dingin. Aku sudah memberimu kesempatan ke-1000, tapi ular tetaplah ular. Darahku yang mengalir di tubuhmu ternyata tidak mampu membersihkan hatimu yang busuk. Ibu, tolong jangan usir aku. Aku cuma mau mempertahankan suamiku, teriak Sheila sambil bersimpuh. Suamimu? Kamu sudah cerai, Sheila. Kamu di sini hanya karena belas kasihan cucuku. Tapi sekarang kamu sudah keterlaluan. Pak Wijaya, panggil Ibu Salma. Pengacara Pak Wijaya masuk membawa dokumen baru. Berdasarkan bukti percobaan penganiayaan dan fitnah ini, Nyonya Salma secara resmi mencabut hak asuh terbatas Anda. Malam ini juga, Anda akan dipindahkan ke pusat rehabilitasi mental di luar kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Sheila diseret keluar oleh petugas keamanan. Ia berteriak-teriak memanggil nama Adam, tapi Adam justru berdiri di samping Aisyah, melindungi wanita salihah itu dari amukan Sheila. Ibu Salma memeluk cucunya yang terbangun karena keributan. Beliau menatap ke arah pintu tempat Sheila diseret pergi. Terkadang, membuang bagian yang busuk adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan seluruh tubuh. Maafkan ibu nak, tapi kedamaian rumah ini lebih penting daripada memelihara ular di balik selimut. 2 tahun telah berlalu sejak badai fitnah terakhir melanda kediaman Ibu Salma. Pagi ini, udara di sekitar rumah itu terasa begitu sejuk. Tak ada lagi teriakan makian, tak ada lagi suasana tegang. Sebagai gantinya, terdengar suara tawa kecil dari seorang anak balita yang sedang belajar berjalan di atas rumput hijau yang rapi. Anak itu
Adam Junior tumbuh menjadi bocah yang tampan dan santun, jauh dari bayang-bayang kelam ibunya. Di teras rumah, Adam duduk berdampingan dengan Aisyah yang kini telah menjadi istrinya yang sah. Aisyah sedang menyuapi Junior dengan penuh kasih sayang. Adam menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari betapa indahnya hidup tanpa ambisi buta dan harta yang haram. Ibu Salma keluar dengan kebaya sederhananya, namun wibawanya makin terpancar. Beliau membelai rambut Aisyah dan mencium kening cucunya. "Ibu, terima kasih," bisik Adam sambil memegang tangan ibunya. "Kalau bukan karena ketegasan ibu dulu, mungkin Adam masih menjadi budak setan yang tidak tahu jalan pulang." Ibu Salma senyum damai. "Harta itu ujian, Nak. Jika kamu letakkan di kepala, dia akan membuatmu gila. Tapi jika kamu letakkan di tangan, dia akan membantumu menolong orang. Ibu hanya ingin kamu belajar itu." Suasana haru itu sedikit terganggu saat Pak Wijaya datang membawa kabar terakhir tentang Sheila. "Nyonya besar, saya baru saja mendapat kabar dari pusat rehabilitasi. Sheila melarikan diri beberapa bulan lalu karena tidak kuat dengan pengobatan mentalnya. Dia ditemukan di pinggiran pasar Tanah Abang semalam," lapor Pak Wijaya. Adam dan Ibu Salma terdiam. Mereka memutuskan untuk pergi ke sana untuk terakhir kalinya, bukan untuk menghujat, tapi untuk menutup bab masa lalu. Di sebuah sudut pasar yang kotor, di dekat bak sampah yang dulu sering ia bersihkan, terlihat seorang wanita dengan rambut gimbal dan pakaian compang-camping. Dia sedang berebut sisa makanan dengan kucing liar. Wajah yang dulu cantik dan dipuja-puja, kini dipenuhi luka dan debu. Itu Sheila. Dia sudah kehilangan kewarasannya. Dia terus bergumam sambil memeluk sepasang sepatu hak tinggi yang sudah rusak dan penuh lumpur. "Ini sepatuku, ini tas mahalku, aku ini kaya. Mas Adam mana? Aku mau beli mobil baru," racau Sheila sambil tertawa sendiri. Adam mendekat, tapi Sheila tidak mengenalinya lagi. Ia hanya menatap Adam dengan tatapan kosong, lalu kembali menciumi sepatu rusaknya. Hati Adam hancur melihat wanita yang pernah ia cintai menjadi seperti itu, tapi ia tahu ini adalah hasil dari hatinya sendiri yang menolak bertaubat. Ibu Salma memberikan sebuah bungkusan nasi hangat kepada Sheila, namun Sheila malah melemparnya ke tanah, persis seperti yang dulu ia lakukan kepada Ibu Salma. "Mari pulang, Adam," ucap Ibu Salma pelan. "Ada orang yang bisa kita selamatkan, tapi ada juga orang yang sengaja memilih jalan kehancurannya sendiri. Biarkan takdir Tuhan yang bekerja untuknya." Berapa banyak dari kita yang lupa pada ibu saat sudah sukses? Jangan sampai penyesalan Sheila terjadi pada kita. Klik subscribe sekarang agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda setuju kalau menantu sombong memang pantas mendapatkan balasannya.